sharing tentang perkembangan dari panitia lomba poster. Mungkin nanti kita saling tanya jawab. Jadi kenapa setiap hari saya memberikan informasi tentang perkembangan pendaftaran dengan satu harapan teman-teman termotivasi, khususnya kita dalam tim pelaksana lomba poster masih belum ada yang daftar, sehingga saya berharap sekali teman-teman lebih semangat untuk menghubungi ya, karena nanti kalau jumlah pesertanya tidak memenuhi target, pastinya teman-teman akan mengalami kesulitan termasuk dalam hal pendanaannya. Jadi yang perlu dipikirkan sehingga kita satukan visi misi kita dengan satu harapan kita harus mensukseskan lomba ini. Jadi kalau teman-teman lihat di grup yang pernah saya kirim, itu ada salah satu lomba yang mendapatkan jumlah peserta sampai berapa, 32 atau 22. Coba saya cek kembali ya. Nah, ketika bahkan sudah 40 peserta untuk web design ya, logo UMKM 24, pop singer 23. Nah, artinya teman-teman jangan melihat kepada jenis lomba yang lain. Contoh kompetisi desain kaos masih 0 peserta, dan juga 0 peserta. Teman-teman jangan lihat yang kosongnya, tapi harus termotivasi mereka-mereka yang sudah mendapatkan jumlah peserta yang banyak. Tapi sebelum teman-teman datang, saya juga sudah ngobrol santai sama Mas Ilham. Katanya Mas Ilham juga ketemu sama Mas Mitan bahwa di kepengurusan tahun lalu, artinya Mas Mitan sebagai ketua pelaksana, di menjelang penutupan pendaftaran itu memang banyak antar. Jadi kira-kira 1 minggu sebelum penutupan itu tahun yang lalu itu sangat banyak sekali yang daftar. Nah, yang jadi pertanyaan saya nanti barangkali bisa dijawab Mas Ilham dan kawan-kawan. Sejauh ini sudah berapa proposal yang dikirim ke sekolah-sekolah? Siapa yang bagian pendistribusian proposal, yang mendistribusikan? Jadi kan ada si A membawa proposal ke sekolahan A, itu kan dilaporkan kayak gitu ke bagian. Tempo hari kan saya ngajarkan kepada teman-teman supaya ada koordinator bagian pencarian peserta, kan begitu saya ngajarinya seperti itu. Siapa yang bisa membantu menjawab sehingga saya nanti mencoba bisa mengarahkan. Untuk koordinatornya MPR belum datang, Pak. Nah, Cuma kemarin sekitar kalau tidak salah itu 20-an. 20-an. Iya. Selain itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk soft copy? Itu dalam bentuk fisik, Pak. Jadi kita menuju ke sekolah langsung. Pada saat menuju ke sekolah itu teman-teman juga izin memasang poster ataupun memasang pamflet. Iya, jadi sekalian, Pak. Sekalian mengirim poster itu udah membawa poster terus semua pasti jawabnya ya kami terima langsung. Jadi kita tanya jawab aja ya, supaya nanti pada saat saya nanti rapat dengan panitia pusat saya bisa. Yang kedua, sejauh ini teman-teman bisa menyelenggarakan sampai buat poster dan macam-macamnya, keuangannya bagaimana? Untuk keuangan alhamdulillah insya Allah bisa, Pak, untuk mengcover untuk hadiah juaranya itu, Pak. Itu bisa tercover semua. Enggak, artinya uang itu kan uang pada saat teman-teman menyelenggarakan membuat proposal dan copy itu kan butuh dana awal. Nah, dana awalnya itu dari mana? Dana awal itu dari kas, Dari bantingan teman-temannya itu. Oke. insya Allah udah bisa pakai kas. Maka nanti semisal ada kayak semisal ada dadaan gitu, pasti kita harus ada rencana cadangannya. Seperti contoh kemarin itu mengusahakan untuk cari sponsor. Cuma kemarin saat di follow up itu ada satu sponsor, saat di follow up itu kayak jawabnya ya Mas nanti tak jawab gitu.
sementara ini perkembangan per hari ini sponsor belum dapat sama sekali. Belum dapat. Sponsor itu kan hanya sebagai penutup cadangan aja. Yang penting itu jumlah peserta. Ya, jadi jumlah peserta. Pertanyaan saya berikutnya, lomba ini diselenggarakan sejauh ini teman-teman mempublikasikan termasuk ke luar kota Malang. Ya. Ke skala nasional juga. Kalau untuk sampai skala nasional sih belum ya. Cuma kalau sampai di luar Malang sudah. Kemarin kan saya membantu kirim sebagai salah satu contohnya kirim proposal itu Pak ke sekolah. Secara coffee. Ya, coffee. Nah, jadi bisa sharing dengan Mas Bitan ya. Mas Bitan dulu itu pesertanya ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jawa. Nah, itu coba teman-teman bisa istilahnya sharing lah. Jadi teman-teman sebagai adik kelas lah anggap aja ya. Kita ngomongnya tidak ngomong senior dan junior, tetapi mereka lebih mengalami lebih duluan, lebih punya pengalaman lebih duluan, sehingga sebenarnya kalau teman-teman nanti coba saya tanyakan ke Pak Broto juga. Jadi Pak Broto, supaya nyambung aja, Ilham sudah ketemu dengan humasnya TIP 1. Nah, oh bukan. TIP 1 itu, jadi kita itu TIP 3. Kita itu punya yang membantu kita itu namanya teman-teman yang TIP 1. TIP 1 yang dibawa dosennya itu Pak Broto. Pak Broto itu nanti akan menyampaikan informasi dasarnya itu di branding oleh pihak TIP 1. Belum. Untuk kenalan dari TIP 1 ada, tapi belum saya tanyakan Pak. Jadi tempo hari kan kita kan ada wacana masuk ke kelasnya Pak Broto, karena ternyata tiba-tiba Pak Broto memberikan informasi mendadak kalau mahasiswanya tidak masuk dikarenakan ada kepentingan bla bla bla. Maksud saya hari ini coba kita follow up kembali. Nanti saya SMS ke Pak Broto, kira-kira teman-teman kita, maksudnya TIP 3 ini bisa nggak masuk untuk memberikan arahan. Artinya program minggu yang lalu yang belum terlaksana dilaksanakan hari ini. Sambil menolak. Ya, tanyakan ya. Atau barangkali Mas Akbar, Mas Ilham boleh maju ke depan, barangkali mengkoordinir teman-teman, saya persilakan juga. Sambil saya tak hubungi Pak Broto. Terus proposal-proposal yang diajukan dari kurang lebih 20 itu sudah ada berapa yang menolak? Proposal permohonan peserta. Oh, peserta. Kalau menolak ya, yang menolak itu Dua, yang sudah menolak pasti menolak 2. Ya. Nah, artinya kalau sudah ada yang 2 menolak, berarti tinggal anggap aja kalau memang 20 maka 18 itu di follow up terus gitu lah. Jadi siapa yang pakai follow up? Yang follow up itu yang kemarin yang kebagian nyebar proposal Ya. yang nyebar itu kan Sudah ditanyai mereka. Siapa yang kira-kira yang
yang hari ini hadir tak absen aja. Masnya membantu pencarian peserta. Masih bingung aku. Masih bingung. Mas? Siap bagikan proposal. Terus sudah dibawahi. Kemarin dulu ditanya ada nomornya apa enggak? Terus Gimana? apa orangnya tanya ada nomor buat dihubungin apa enggak? Terus sudah dikasih kalau di IG-nya udah ada. Oh gitu. Siapa lagi yang bisa cerita Mas? Tidak usah saya panggil satu-satu ya. Sampingnya Mas Ilham barangkali mencari. Sialnya siapa Pak? Yang istilahnya yang mengkoordinir dalam hal pencarian peserta. Pencarian peserta Agus lah. Mas Agus. Mas Agusnya ada. Ada. Wakilnya Mas Agus siapa? Makanya Mas Agus itu Okta, tapi Okta juga mengkoordinir sponsor juga. Oh gitu. Jadi Ya, barangkali teman-teman yang lain ya. Jadi saya kepingin sekali teman-teman lebih aktif dalam minggu-minggu ini. Gak apa-apa, anytime kalau Mas Ilham mengganti saya harus kumpul lagi dengan senang hati saya Mas. Ya. Yang penting harus disukseskan gitu loh ya. Jadi karena teman-teman harus semangat. Masih ada waktunya memang mepet ya, tapi tetap jadi harus kan kalau kita menyerahkan proposal itu kan harus selalu minta kontak personnya kan begitu. Nah kontak personnya itu yang selalu dihubungi dengan kalimat-kalimat Bapak Ibu ini penutupan sudah mendekati bla bla bla, barangkali ada info selanjutnya gitu. Intinya mengingatkan gitu. Intinya mengingatkan di sela-sela kalau perlu tiap hari seperti ini, hari Kamis ini fokus untuk memberikan laporan dari masing-masing ya. Teman-teman yang lain barangkali bisa cerita ada yang sudah mengumpulkan, karena saya nggak bisa, itu sebenarnya tugas bukan sebenarnya kan begini. Jadi seorang pengkoordinir itu adalah menanyakan D2D-nya. Umpama saya sebagai koordinator pencarian calon peserta, siapa yang minta proposal kepada saya, berikan kepada si A. Maka besoknya saya tanyakan, gimana si A, sudah kamu serahkan? Oh sudah Mas. Nah, ini kontak personnya. Meskipun yang nanti menghubungi adalah bukan saya, tapi saya tahu perkembangan D2D-nya. Nah itu peranan daripada ketua koordinator daripada pencarian peserta. Makanya saya akan memberikan dua opsi. Pertama adalah dibentuklah koordinator untuk pencarian peserta. Ada lagi koordinator untuk penggalian dana. Jadi sejauh ini Mas Ilham sudah sering merapatkan barisan dengan mereka-mereka. Untuk yang peserta apa semua? Semuanya. Sudah Pak. Ternyata belum Pak sama anak TIP 1 Pak. Belum. Oh belum. Share ke Sasunda. Nah, makanya itu belum bisa. Aku tadi mau ke Pak Broto lupa. Sudah Pak, sudah saya tanyakan ke anak kelasnya. Gitu. Ya. Belum dia sama Pak Broto. Padahal sudah terkasih loh ini Pak Broto, ini Pak Broto. Pada saat kamu kirim pada saya langsung tak kirim ke Pak Broto ini. Pak, mau tanya, saya ini boleh apa enggak Pak? Semisal kita itu kayak menyuruh teman-temannya itu disuruh nge-share Pak. Tanpa Pak Broto menyuruh. Enggak apa-apa. Jadi kalau memang kamu punya kenalan daripada teman-teman TIP khususnya yang jadi kan sudah ada kan kemarin sudah tak tunjukkan kepada kelas bahwa untuk TIP 3 lomba poster itu di backup oleh TIP 1 yang mana dosennya adalah Pak Broto. Nah, kalau memang Ilham itu kenal dengan anggota mahasiswanya Pak Broto, tidak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ilham itu kenal dengan mahasiswa anak buahnya Pak Broto atau tidak? Kenal Pak. Kenal. Ya sudah, tinggal minta bantuan aja di share
misal menurut saya kalau pembukaan itu ya terlalu lama Pak nanti Pak. Iya, iya. Pak ini boleh tanya sekarang nih Pak. Kan kemarin ada Pak, aslinya ada calon peserta cuma itu kendalanya itu dibiayakan. Kemarin saya sama Mas Vilo selaku wakil itu sempat ngobrolkan misal kalau apa kayak ada program diskon gimana gitu. Itu gimana Pak? Tuh bebas-bebas aja selama jadi diskon itu tak cuma ya nggak usah dipublish, nggak usah dipublish. Kalau memang yang bersangkutan tertarik ya nanti dihubungi secara japri. Nah pastinya saya memberikan kebebasan kepada Mas Ilham dan teman-teman kelas di sini. Artinya teman-teman itu jadi dosen seperti saya itu namanya dosen pendamping itu hanya sifatnya mendampingi, mengarahkan, tapi segala sesuatunya terobosan-terobosan apapun silakan aja. Nah, cuma kalau ada pertanyaan seperti itu bisa diberikan sebagai diskon, cuma ya diskonnya ada berapa persen. Kalau memang diskonnya 50%, ya nanti disampaikan sambil guyon, ya nanti hadiahmu ya juga diskon 50%, umpama seperti itu kan bisa-bisa saja. Kembalinya kepada teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan jangan sampai diskon itu dipublish banter-banter, karena kalau dipublish banter-banter nanti nanti jadi bumerang buat teman-teman panitia. Targetnya terkumpul 20 orang sudah artinya 20 peserta itu sudah beli payment point gara-gara kamu diskon akhirnya kan begitu, paham ya maksudnya ya gitu. Jadi ada strategi, justru ini yang jadi pertanyaan saya, apa dasar pertimbangan di sini hanya boleh mengirim satu karya? Gini Pak, di situ kan ada tulisan hanya satu karya, tapi kalau mau kirim lagi harus bayar lagi gitu. Oh gitu. Ya. Hanya boleh kirim satu karya aja. Kalau mau lebih harus bayar lagi. Oh ya pasti begitu. Ya sudah, berarti satu orang boleh ikut 2, boleh ikut 3 dengan cara tetap membayar. Ya wes nggak apa-apa. Berarti terobosan nanti bebas Pak. Ya apa-apa, bebas saja. Yang penting jadi merapatkan barisan, terutama gini loh ya. Namanya tim sukses itu bukan berarti kita mengabaikan teman-teman yang lain. Yang namanya tim sukses itu adalah cukup diwakili oleh ketua, wakil, koordinator ini, koordinator itu. Karena kalau teman-teman harus mengumpulkan sebanyak 30 mahasiswa, kapan bergeraknya? Nah, jadi ya paling tidak 8-10 orang itu sudah banyak begitu. Nah 10 orang itu mewakili yang 30 orang. Ya artinya makanya koordinator itu yang berperanan penting di masing-masing. Nah itu Mas Ilham harus tegas kepada mereka kalau perlu kumpul dan macam-macamnya. Karena kalau nggak begitu ya landai-landai aja gitu ya. Jadi karena itu juga jadi adu gengsi antar mahasiswa termasuk dosennya, itu adu gengsi dengan dosen-dosen yang lain, sehingga manakala di rapat besar pasti gimana Pak Jen kok belum pecah telur lah, kan saya kan akhirnya kan ya bahasa saya adalah saya harus mencuti sampean begitu, supaya kendala apa sih yang menjadikan teman-teman belum pecah telur itu apa sih? Sampai tadi malam itu saya bangun malam itu memohon ya Allah. Nah itu strategi kita masing-masing. Apakah kita lupa pada yang Maha Kuasa sehingga kita tidak mencoba mendekatkan kepada yang Maha Kuasa? Kalau perlu ya dimotivasi, ayo kita sholat malam, puasa kalau memang perlu, begitu. Jadi dimotivasi ya. Jadi
mungkin kewajibannya bos itu urusannya ketua, nggak boleh seperti ini tanggung jawab bersama. Ya, kalau perlu ya saya mengetuk hatinya teman-teman, sempatkan bagi teman-teman yang beragama Islam setiap sholat memohon ya Allah beri pertolongan kepada panitia membuat poster, semoga segera ada yang nyata begitu. Demikian pula yang beragama non-Islam pada saat ada di gereja ataupun ada di tempat ibadah manapun yang sempatkan berdoa begitu ya. Jadi itu selebihnya Mas Ilham lebih intan lagi untuk opera-opera, bahasa Jawanya opera-opera ya. Gitu. Ada yang ingin di-sharekan, barangkali mumpung ketemu ini kita carikan solusi bagaimana strategi apa yang mau dilakukan teman-teman. Gak apa-apa Mas Ilham, kalau mau kepingin ngobrol di depan gak apa-apa Mas. Harus begitu, harus lebih aktif, tanya si A si B-nya. Jadi harus hitungannya dengan buat kita sampai sebagai ketua rombongan mempunyai wewenang untuk tanya kepada teman-teman. Bahkan saya dulu pada saat penilaian di kakak tingkat kamu itu yang menilai bukan saya, yang menilai si Bintang. Tak kasih kebebasan menilai anak buahnya. Tak kasih kebebasan seorang Bintang itu si A itu layak kamu kasih nilai A atau Amin atau B itu dari masukan. Karena kan saya nggak tahu B ini. Jadi Ilham nanti bisa memberikan masukan kepada saya. Oh Pak, si A ini kerjanya bagus Pak, sehingga layak untuk mendapatkan nilai A. Oh itu Pak, kurang paling nggak aktif Pak. Nah, nanti saya kasih nilai. Tapi ya jangan khawatir karena manakala yang bersangkutan nilainya kurang baik, Mas Witan jangan merasa takut karena saya hanya ingin mendapatkan masukan. Ya, mendapatkan masukan si A si B yang aktif itu yang mana. Itu bukan semata tanggung jawabnya Mas Witan, nanti saya akan melibatkan si wakilmu si Vilo. Karena kalau perlu di sini itu saya kepingin itu keberhasilan itu ada di dua koordinator sebenarnya. Bukan berarti ketua tidak punya tanggung jawab. Seorang ketua pastinya mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan. Tapi saya di sini itu kepingin sekali koordinator si penggalian dana sama koordinator si pencarian peserta. Si penggalian dana siapa? Ada masuk? Yang koordinator sponsor itu semua tahu. Nggak masuk? Nggak masuk. Koordinator pencarian peserta? Si Agus. Nggak masuk juga. Agus. Si Agus Hilman. Ya. Ini koordinator peserta ya. Ya. Oke. Yang selanjutnya koordinator penggalian dana Okta. Namanya kok nggak ada depannya Okta. Muhammad Okta Febrianto. Iya. Ini koordinator sponsor ya. Wakilnya nggak ada. Wakilnya enggak ada. Dua-duanya nggak ada wakilnya. Oh, memang nggak dibentuk wakil. Enggak Pak. Kemarin itu kan dibahas Pak. Cuma kemarin sempat ngobrol sama Mas. Ya kayak pembagian langsung kamu ya semua. Aku mau itu Pak. Muhammad Okta sendiri punya nggak begitu aktif ini 4 kali nggak masuk. Selanjutnya Agus. Kalau si Agus masih aktif nggak masuk hanya 1 kali. Kan kasihan juga nanti kalau teman-teman nggak berhasil sudah mengeluarkan uang, nah, akhirnya harapan saya nggak menggerutu karena ya mudah nanti si Ilham bisa menyadarkan sama mereka
usaha lahir dan batin bahasa saya itu. Usaha lahirnya ya segera melakukan segera melakukan menghubungi kembali itu usaha secara lahirnya, usaha secara batinnya ya dimotivasi teman-temannya, sempatkan berdoa setiap selesai ibadah ya. Karena kalau enggak seperti itu nanti Tuhan tidak memberikan pertolongan sama kita. Pikirannya kita sudah sakti sehingga enggak perlu pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Saya sebagai kepala Humas Marketing itu alhamdulillah, yaitu usaha saya itu lahir dan batin. Mulai tahun mulai tahun 2008 sampai 2015. Sebagai kepala Humas Marketing, dia nggak pernah melupakan usaha lahir dan batin. Bahkan dalam usaha saya itu saya harus mendatangi beberapa, ini motivasi aja, motivasi buat teman-teman. Karena saya punya guru spiritual namanya Kiai Gofur. Kiai Gofur itu sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang punya pondok hanya Sunan Derajat lamanya. Ada 9 wali, tetapi 9 wali itu yang 8 tidak mempunyai pondok. Nah, singkat cerita, pondok Sunan Derajat itu pengasuhnya namanya Kiai Gofur. Hampir tiap tahun saya datang ke sana. Di momen-momen kesulitan saya selalu ke sana memohon, minta doa dan macam-macamnya. Artinya dibawain sebuah persyarat-persyarat yang harus persyarat-persyarat ritual yang harus saya lakukan. Dan itu berlangsung sampai sekarang ini. Meskipun saya tidak menjadi kepala Humas Marketing lagi, tetapi yang namanya Kiai Gofur, saya sama Pak Yunus selalu datang ke sana. Nah, di samping Kiai Gofur, saya mempunyai guru spiritual lagi yang ada di Probolinggo namanya Kiai Lukman. Saya juga punya guru spiritual lagi yang ada di Wakil namanya Kiai Basori. Saya punya lagi satu orang bukan kiai, orang Kejawen, orang Kejawen yang alamatnya ada di Bujur, ya, itu juga kita datangi. Intinya di samping kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, kita juga melakukan pendekatan sama mereka. Karena bagi saya seorang Pak Jainuddin ini bahasanya itu tidak terlalu suci di hadapan Allah. Mereka yang lebih suci, karena mereka sudah pekerjaannya yang namanya mengasuh pondok, yaitu rumah di Probolinggo juga begitu, punya santri, apalagi Kiai Gofur mempunyai anak didik, anak asuh itu sampai sebanyak kurang lebih 2.500. Nah, kalau pengajian 2.500, duduk kirim surat Al-Fatihah untuk Asia, 2.500 membaca surat Al-Fatihah semua. Nah, bagaimana aras nggak jatuh kalau sudah 2.500 atas instruksi Pak Kiai Gofur mendoakan Asia? Itu salah satu bentuk motivasi kepada teman-teman. Nah, teman-teman masih belum berakhir, perjuangannya belum berakhir ya. Jadi rapatkan barisan, kita memohon ya. Bahkan kalau perlu setelah ini Mas Ilham mencoba mengingatkan kembali ya teman-teman. Ya, kalau memang si Agus tidak masuk ya bisa dihandle langsung sama Mas Ilham. Jangan menunggu, karena kalau menunggu waktunya habis kan. Harus ada action. Sama pada saat saya mempunyai pengalaman jadi panitia COVID. Saya jadi panitia COVID itu sudah 4 kali saya jadi panitia COVID. Ketua pelaksana 2 kali, wakil 2 kali. Ya, vaksin 1 saya sebagai ketua pelaksana. Vaksin kedua saya sebagai wakil. Vaksin ketiga saya sebagai ketua. Vaksin keempat saya sebagai wakil. Ya. Pada saat ada divisi-divisi saya tertentu yang tidak jalan, maka saya handle. Bukan berarti membuat mereka tidak izin. Mas Agus, sorry ya, ini tadi aku melakukan koordinasi dengan teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, alhamdulillah mulai dari kepanitiaan
sakti tidak, apakah saya pintar tidak, bagaimana mampu mengkoordinir aja. Jadi kalau sampai sekarang pun pihak kampus masih mempercayakan saya di acara-acara besar, ya. Termasuk wisuda pun juga begitu. Ya. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan teman-teman, sharing aja kita sukseskan acara ini. Tanggal berapa kalau kita punya gawenya ini? Deadline untuk penutupan pendaftaran tanggal 10. Terus terakhir pengumpulan karya 14. Ayo. Nanti masih ada strategi. Saya lihatnya dulu. Ya 9. PIP 1. Oh, bukan PIP. Ini yang cewek nggak ada yang masuk ini? Hah? Yang cewek? Ah, sorry. Aku kayaknya bisa minum kok. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Winda ya. Mbak Winda sebagai apa, Mbak Winda? Sekretaris juga. Apa yang bisa dilaporkan tentang sekretaris juga, Mbak Winda? Enggak, ini saya ingin tahu aja, tidak dalam rangka menanyai seperti ujian akhir tidak ya. Gimana Mbak Winda? Tugas sekretaris juga itu sebagai apa aja Mbak Winda? Bikin proposal. Setelah bikin proposal diserahkan ketua. Pendistribusiannya yang nyatati siapa Mas Ilham? Pendistribusiannya semua, mulai dari peserta sama sponsor. Kesana. Untuk itu yang menuliskan kemarin kan peserta ini kan diberi kelompok. Untuk pesertanya kan lewat Google Form. Nanti itu list-listnya itu nanti masuknya kan ke ada Excel-nya Pak. Data-data itu ada tim kesekretariatan. Nah itu nanti rencana setelah kan emailnya itu kan semua pegang akunnya Pak. Jadi itu bisa mantau. Nah terus kemarin juga saya sudah ngomong di grup itu kalau misal ya Pak, yang peserta si A yang jual siapa itu bawa ke saya. Nanti juga ini kan kemarin Pak Zen juga bilang dari siapa yang dapat peserta 1 atau sponsor 1 dapat mulai Pak. Nah itu makanya saya juga ngomong ke teman-teman bahwa yang bisa deal antara sponsor atau peserta. Oke, betul. Ya itu bentuk motivasi aja supaya teman-teman lebih semangat gitu. Di samping bentuk motivasi untuk nilai juga istilahnya mensukseskan acara gitu ya teman-teman. Harapannya sama. Sebenarnya dilakukan teman-teman sudah baik, tetapi kenapa ya kok nggak ada satupun yang daftar gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah sudah kurang begitu menarik lomba ini? Gitu. Padahal kalau kita lihat dilihat dari kelompok yang lain juga lomba ini ada lomba yang dilakukan ada itu yang saya share kepada teman-teman itu ada lomba desain logo UMKM itu ada sebanyak 24. Ini kan berarti kan ada lagi web desain 40 peserta banyak loh itu. Kita satu pun belum nih. Spot 8, Popsinger 23. Jadi yang belum itu ada 3 kita ini, termasuk poster ini. Dari kompetisi desain kaos masih 0 peserta, ya. Poster juga demikian, dan juga demikian. Jadi kalau saya kirim berita ke pusat itu kadang-kadang agak malu-malu dikit gitu. Oke. Ya begitu ya si Mas Loran ya. Jadi coba digalakkan lebih semangat lagi ya. Coba
supaya berhasil. Ya. Ada yang belum absen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 ya? 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya? Coba sih, Abdul Aziz. Oke. Ahmad Alfian. Oke. Ahmad Zizar. Siap. Ali Akbar. El Sadai. Oke. Hamada Chris. Ilham. Oke. Jonathan. Siap. Muhammad Helmi Irfan. Muhammad Iqbal. Oke. Winda. Oke. Yoris. Loh, ini ada nama, nggak ada orang, ada tanda tangan. Yoris nggak ada ya? Oke. Yoris nggak. Fernanda. Oke. Apa ini? Abdullah kayak dia. Royan. Ya, Abdullah Royan. Oh, jadi Yoris ya nggak ada ya. Titipan ini, saya nggak nyari orang yang tanda tangan, biarkan Tuhan yang. Ya wes gitu ya, Mas Ilham, kalau memang perlu dilanjutkan ya dilanjutkan ya sambil intinya orang-orang yang datang ini tak ada sebagai orang-orang yang loyal ya. Maka sangat penting sekali penilaian saya karena tidak ada argumen yang jelas, izin yang jelas sehingga yang hari ini tidak hadir saya anggap orang yang tidak loyal. Ya. Oke, sebelum saya tinggalkan ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, nanti Mas Ilham melanjutkan. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya mendesak hubungi saya ya. Pasti. Jadi supaya kegiatannya bisa. Kalau perlu nanti kasih kesan. Kalau perlu ya, saya ini kan ahli lobby. Kalau perlu datanya itu data-data yang sudah dikirim ke sekolahan, nomor WhatsApp-nya, kontak personnya, biar saya yang menghubungi juga. Kalau memang dipercayakan kepada saya. Karena saya sebagai kepala humas marketing itu mulai tahun 98 sampai 2015, 17 tahun sehingga punya pengalaman yang sangat banyak sekali di dunia kehumasan, dunia mencari mahasiswa. Ya. Jadi sebagai kepala humas marketing mulai 98 sampai 2015, 17 tahun bukan waktu yang singkat, yang sangat panjang sekali. Sehingga kalau memang saya diperlukan, kasihkan kepada saya ya nanti saya hubungi ya sekolahannya. Tapi kalau memang kontak personnya itu sudah care dengan teman-teman ya, jadi keberhasilan kita dalam melobi itu salah satunya adalah kita sudah kenal dekat dengan yang bersangkutan. Tapi kalau memang teman nggak kenal dekat, maka kasihkan kepada orang yang bisa melobi lah gampang. Kalimatnya sebenarnya sederhana. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari Perguruan Tinggi Asia, penyelenggara lomba poster, ingin menanyakan ulang Bapak tentang proposal yang kami kirim. Sejauh ini belum ada konfirmasi. Kira-kira ada istilahnya ada jawaban kapan Pak? Saya kan ngajarin sudah 3 hari. Kalau 3 hari belum ada respon, ya kita yang aktif untuk merespon, untuk menghubungi ya. Oke, itu hanya kalimat motivasi. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya meninggalkan tempat. Maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar tanggung jawab kita sebagai penyelenggara lomba poster diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan pertolongan oleh Allah yang Maha Kuasa
sehingga yang sejauh ini belum ada yang mendaftar bisa segera mendaftar dan mendapatkan jumlah pendaftaran melebihi target seperti yang kita harapkan. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan keikhlasan doa dari teman-teman dibiasakan nanti ya Mas Ella. Dibiasakan kalau ada kesempatan kumpul-kumpul ya diawali dengan doa, diakhiri dengan doa ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong ya, sepintar apapun di atas langit ada langit ya. Oke, silakan dilanjut. Saya izin untuk kembali ke tempat perkembangan. Itu dia Mas Ilham ya. Oke, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.